Sebutan perampok kurang cocok bagi dirinya. Ia adalah raja pencuri profesional. Dengan sinar infrared kuat, ia merusak CCTV. Lalu memanggil 3 tukang cat masuk ke bank. Mereka memakai masker dan mengunci pintu masuk. Saat pegawai bank mau menegurnya, ia langsung ditodong dengan senapan. Teriakan perampok bergema di seluruh ruangan. Semuanya tiarap, cepat. Semua orang langsung tiarap karena takut. Di atas, para rampok menodong mereka dengan senapan. Salah satu rampok menegaskan, mereka hanya ingin uang. Yang memberontak akan ditembak. Sementara itu, seorang polisi FBL di luar tahu bank itu bermasalah. Ia menghubungi polisi. Kemudian ia ditodong dengan pistol. Si rampok berkata, jika polisi masuk ke sana, mereka akan membunuh Sandra. Si rampok bilang itu semua demi kebaikan bersama. Kepolisian FBL bersenjata segera mengepung bank itu. Bos bank juga dikabari. Ia adalah konglomerat dengan kekayaan ratusan juta dolar. Harusnya ia tidak usah mengkhawatirkan bank kecil itu. Namun, air mukanya tiba-tiba berubah panik. Ia lalu menemui detektif terhandal di Amerika, Lisa. Ia meminta Lisa membantunya karena di brankas bank itu terdapat rahasianya. Rahasia itu tidak boleh dicuri. Lebih baik dihancurkan saja. Perampok mengumpulkan semua sandera di bawah. Semua orang panik dan tidak tahu harus bagaimana. Mereka mengumpulkan handphone dan kunci. Manajer bank berkata HP-nya ketinggalan di rumah. Raja pencuri menelepon HP manajer bank tadi. Ternyata, HP-nya berbunyi di dalam kantor. Manajer bank ketakutan hingga menangis. Raja rampok menepuk wajah manajer bank. Lalu menyeretnya ke dalam kantor. Ia dihajar habis-habisan. Lalu menginjaknya dengan keras. Semua sandera di luar mendengarnya dengan jelas. Lalu mereka meminta sandera melepas bajunya. Dan meminta mereka memakai kostum yang sama. Saat itu, penyakit jantung seorang sandera kambuh. Ia duduk sambil terengah-engah. Meskipun perampok tersebut bengis, tapi mereka mengeluarkannya. Perampok mengurung sandera di beberapa ruangan. Perampok lalu masuk ke pintu brankas. Tentunya berisi banyak uang. Namun mereka tidak masuk. Mereka malah berjalan ke dalam gudang. Raja rampok tempat ini sempurna. Temannya memindahkan rak, lalu membuat lubang di lantai. Di luar, FBL mencoba menghubungi perampok. Raja rampok terlihat tidak ingin mengangkat telepon. Tak lama, perampok mengeluarkan seorang sandera lagi. Di lehernya, tergantung sebuah kotak besar. Karena ia memakai kostum, polisi tidak tahu ia sandera atau bukan. FBL mendorongnya ke tanah dan mengambil kotak itu. Isinya berupa permintaan 1 pesawat dan 2 bus dengan bensin penuh. Sebelum jam 9, kalau tidak, sandera akan dibunuh. FBL tidak mungkin memenuhi permintaan macam ini. Saat itu, bos bank sampai di TKP. Ia berkata dapat memenuhi permintaan perampok. Polisi menatapnya dengan heran. Karena perilaku bos bank terlalu gugup. Perampok keluar lagi dan mengeluarkan seorang sandera. Sandera itu memegang kertas yang bertuliskan permintaan makanan untuk 50 orang. Salah seorang sandera melepas masker dan kostumnya. Ia berkata bahwa perampok ingin polisi tidak bisa membedakan para sandera. Perampok lalu masuk dan semua sandera terdiam. Ia menyeret pria itu lalu menghajarnya. Tak sengaja, masker raja rampok lepas dan wajahnya terlihat. FBL menaruh penyadap di kotak pizza. Mereka lalu mendengar suara dalam bahasa asing. Tekan like dan subscribe, ya. Mereka tidak paham bahasa ini dan memanggil penerjemah. Rekaman kembali diputar. Jangan lupa komen, ya. Penerjemah wanita itu tertawa terbahak-bahak. Ini suara mantan Presiden Albania. Ini suara rekaman. FBL merasa dipermainkan. Di sisi lain, perampok mengurung sandera di beberapa ruangan. Perampok menukar posisi mereka secara rutin. Mereka juga mengurung rekannya bersama sandera. Penggalian lubang masih berlangsung. Perampok hanya melihat-lihat brankas. Mereka hanya membuka brankas nomor 392. Dalamnya berisi dokumen aneh. Juga ada beberapa kantung hitam dan sebuah kotak. Galian lubang semakin dalam. Setelah disenter, dalamnya adalah pipa. Sudah jelas, dalamnya bukan ruangan bawah tanah. Mereka menyalahkan rencana raja rampok sia-sia. Detektif Lisa meminta polisi untuk membawanya bernegosiasi dengan perampok. Perampok berkata kepadanya mereka sudah mengambil rahasia tersebut. Lisa berjanji akan memberinya 2 juta dolar. Raja rampok malah tertawa. Ia menceritakan kisah seorang Amerika yang membantu bank Swiss. Orang itu memanfaatkannya untuk keuntungan pribadi. Uangnya hasil dari korban rakyat sipil. Para korban hanya bisa berharap pada dirinya.
Lisa berkata, mereka tidak bisa keluar dari bank ini. Raja rampok berkata mereka akan keluar dari pintu utama bank. Negosiasi kali ini gagal. Setelah keluar, Lisa tidak mengatakan isi percakapannya kepada polisi. Polisi yang tak memiliki pilihan akhirnya menelepon perampok. Ia berkata bahwa pesawatnya sudah disiapkan. Tapi, keselamatan sandera harus dijamin. Polisi lalu dikawal masuk ke bank. Ia melihat seluruh sandera selamat. Dalam perjalanan keluar, polisi tiba-tiba memukul perampok. Untung saja rekannya membantunya. Polisi mengira ia akan dibunuh. Tapi, mereka tidak membunuhnya. Ia berpikir mereka tidak berani membunuh orang. Polisi bersiap menyerbu bank. Tiba-tiba, perampok menelepon. Ternyata, perampok juga memasang penyadap di kotak tadi. Ia menyuruh polisi melihat CCTV nomor 2. Mereka menempak kepala seorang sandera. Tindakan ini membuat marah polisi. Ia tidak memiliki solusi dan tidak boleh menyiapkan pesawat. Ia hanya bisa menyerbu mereka. Perampok melempar 2 gas asap. Seluruh sandera keluar dari dalam bank. FBL menembakinya. Mereka tidak bisa membedakan antara sandera dan perampok. Akhirnya, mereka berhenti menembak dan memborgol semuanya. Polisi masuk ke bank untuk memeriksa. Tapi, raja rampok tidak ditemukan. Anehnya, uang di brankas tidak diambil. Rupanya, senapan AK-47 mereka adalah mainan. Polisi sangat bingung. Sandera yang dibunuh tadi rupanya juga bohongan. Karung kepalanya sudah dilumuri darah sebelumnya. Seluruh sandera dibawa ke kantor polisi. Tapi, semuanya tidak mengenali wajah perampok. Kadang, ada beberapa orang yang dicurigai. Namun, beberapa sandera juga mengklaim mereka bukan perampok. Tidak ada sandera yang terluka atau kehilangan uang. Atasan polisi menyuruhnya untuk menutup kasus. Sementara itu, Lisa menemui bos bank. Dan melaporkan bahwa perampok tidak mengambil apa-apa. Rupanya, kantung hitam di brankas berisi permata. Polisi mengira ada sesuatu di balik kasus itu dan memeriksanya lagi. Ia menemukan bahwa brankas nomor 392 tidak ada. Catatan brankas nomor 392 tidak ada sejak beberapa puluh tahun lalu. Sementara itu, raja rampok keluar dari dalam gudang. Ia bersembunyi di sana selama 7 hari. Rupanya mereka membuat lubang di dinding gudang. Dan hanya menggeser rak sedikit. Lubang galian itu untuk buang hajat. Dengan percaya diri, raja rampok berjalan keluar. Ia berpapasan dengan polisi yang melacak kasusnya. Kedua polisi tidak memperhatikannya. Raja rampok naik ke mobil. Di mobil rupanya ada 5 orang. Rupanya 2 di antara mereka berpura-pura menjadi sandera. Rencana ini sangat sempurna. Di brankas, polisi memeriksa brankas nomor 392. Mereka menemukan sebuah cincin berlian besar. Dan juga sebuah catatan. Kertas itu bertuliskan, ikuti cincinnya. Polisi menemui bos bank lagi. Bos bank memintanya untuk menyudahinya saja. Karena ia masih memiliki pemimpin. Polisi memakai cincin tersebut di jari tengah. Dan ngotot untuk tetap mencari kebenaran. Sesampainya di rumah, ia sangat gembira karena sertifikat detektifnya sudah turun. Saat memasukkan tangan ke kantung jasnya, ia menemukan sebutir permata. Ia baru sadar, tadi siang yang menabraknya di bank adalah raja rampok. Raja rampok menghadiahinya sebutir permata karena memecahkan kasus bos bank. Polisi itu tertawa senang. Dan akan memberikan permata itu pada istrinya. Film selesai. Sampai jumpa, jangan lupa subscribe.